Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah. Salurkan donasi terbaik Anda untuk mendukung dakwah Mutiara Hikmah Official. Mari siapkan bekal akhirat kita. Jangan lewatkan kesempatan emas ini. Ayo kita berkontribusi dalam program pembangunan Masjid Mutiara Hikmah yang dibina langsung oleh Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Raih pahala umroh setara haji dalam program Umroh I'tikaf Ramadan di tahun 2026. Perjalanan penuh makna, bimbingan penuh ilmu bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Jangan lewatkan sensasi umroh full faidah plus daurah fikih hijrah di bulan Syawal tahun 2026 bersama Ustadz Hanan Yasir MA dan Ustazah Imro'atul Azizah. Tempat terbatas, daftarkan diri Anda sekarang juga. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, monggo boleh dibantu untuk dibacakan. Silakan teman-teman boleh dibuka bukunya. Kita hari ini masuk ke hadis 46. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid fa'akhiru du'a'a rawahu Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, keadaan paling dekat antara hamba dengan Tuhannya adalah ketika sujud, maka perbanyak doa di dalam sujud. Hadis riwayat Muslim. Baik, terima kasih. Jazakillahu khairan, barakallahu fiik. Ibu-ibu yang saya cintai karena Allah, hadis ini ada di Sahih Muslim dengan nomor hadis 482. Jadi hadis aqrabu ma yakunul 'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa'aktsirud du'a. Ya. Apa kata muallif kitab ini? Bahwa sesungguhnya yang terdekat, keadaan yang terdekat seorang hamba dengan Rabb-nya yaitu ketika seorang hamba ini sujud. Fa'aktsirud du'a. Maka perintahnya ketika kita sujud, perbanyaklah doa. Ya. Perbanyaklah doa. Ada beberapa hadis teman-teman yang senada dengan ini dan kita akan belajar tentang apa keutamaan dari sujud itu sendiri. Dan kenapa di dalam sujud-sujud kita itu diperintahkan untuk berdoa? Karena ya disebutkan bahwa sesungguhnya ketika seseorang itu sedang dalam kondisi sujud, ya saya sebutkan atau saya bacakan perkataan para ulama, wadzalika li'annal insan idza sajada. Kenapa kok diperintahkan untuk memperbanyak doa ketika sujud? Maka kata Syekh Utsaimin, karena manusia itu ketika dia berada dalam keadaan sujud, fa innahu yad'a ashrafa ma bihi min al-a'dha'i fi amakin wad'il aqdam allati tawatta'a bil aqdam. Wa kadzalika aidan yad'u a'la ma fi jasadihi hidha'un adna ma fi jasadihi. أي أن وجهه أعلى ما في جسده وقدميه أدنى ما هو في جسده فيضعهما في مستوى واحد خضوعا وتذللا وتواضعا لله عز وجل. Jadi begini kata Syekh Utsaimin, karena kita manusia itu ada terselip ya rasa naudzubillah takabbur, sombong, yang itu adalah godaan dari syaitan. Dan kita tahu iblis la'natullah kenapa dikeluarkan dari surganya Allah Subhanahu wa taala padahal dulu tempatnya di surga. Iblis tempatnya di mana dulu? Di surga, ya kan? Bersama Nabi Adam alaihis salam, bersama para malaikat yang ada di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika iblis
tidak mau sujud kepada Nabi Adam alaihissalam, tapi ini bukan sujud dalam konteks iblis menyembah Nabi Adam alaihissalam, bukan. Tetapi ini adalah dalam rangka mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan konteks di sini adalah untuk menghormati, ya, Allah yang memerintahkan iblis untuk bersujud kepada Nabi Adam, tapi iblis tidak mau. Iblis sombong. Iblis mengatakan bahwa dirinya lebih mulia daripada Nabi Adam alaihissalam. Padahal jelas, ya, apa yang dikatakan iblis itu adalah sebuah kedustaan. Maka ketika iblis tidak mau sujud, Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan iblis dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Berarti kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullahu taala bahwa sesungguhnya manusia ketika ia meletakkan anggota badan yang paling teratas, yaitu wajahnya, ya, setara dengan kakinya. Jadi ketika sujud itu kan harus ada 7 anggota badan yang menempel di tempat sujud. Ya enggak ibu-ibu? Apa saja 7 anggota badan itu? Wajah, gitu kan ya? Kemudian telapak tangan. Kemudian apa lagi? Ujung kaki, 2 kaki kan ujungnya nempel tuh. Ya. Dan ini merupakan 7 anggota badan yang harus nempel. Dan ketahuilah ketika kita bersujud, maka kondisinya kita sedang tadzallul, kita sedang dalam kondisi merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi harusnya ketika kita sujud tidak ada lagi kesombongan. Ya, ketika kita sujud kita membaca tasbih, ya, maka disitulah kita memuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan bertasbih sebanyak-banyaknya. Ya, dan ketika seseorang merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian berdoa kepada Allah, maka Allah ijabah doa-doanya. Itu kata Syekh Utsaimin. Anna wajhu alama fi jasadihi wa qadamihi adna min jasadihi. Ya, walihada kana aqrabu ma yakunu min rabbih wa huwa sajid. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam bil iktsari fi ad-du'a'i. فيستمع في ذلك الهيئة والمقال تواضعا لله عز وجل ولهذا يقول الإنسان في سجوده سبحان ربي الأعلى إشارة إلى أنه جل وعلا وهو العلي الأعلى في ذاته وفي صفاته وأن الإنسان هو السافل النازل بالنسبة لجلال الله تعالى وعظمته. Kata Syekh Utsaimin, ketika seseorang sedang bersujud, maka rasakan adanya rasa mengagungkan Allah Subhanahu wa taala pada dirinya. Dan ini yang membantu kita salat kita lebih khusyuk ibu-ibu. Dan ketahuilah bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesempatan untuk bersujud, gunakan kesempatan ini dengan baik. Karena ada hamba-hamba Allah yang setiap hari menangisi dirinya sendiri. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala telah mentakdirkan dirinya untuk tidak bisa lagi bersujud. Ya, jadi saya pernah berjumpa dengan salah satu syekh dari Timur Tengah, di mana beliau sedih banget. Beliau minta doa kepada kita, ya akhwati, ya akhwati, ya banati, katanya. Wahai saudari-saudariku, wahai anak-anakku, tolong doakan saya Allah sembuhkan penyakitku, katanya. Apa di antara penyakit yang Allah berikan ujian kepada beliau, beliau tidak bisa sujud. Ya. Kata beliau, aku pengen lagi merasakan nikmatnya sujud. Subhanallah. Maka kata beliau, di antara nasihat beliau kepada kita semuanya, kepada kami, ya, kata beliau apa? Bagi siapapun yang hari ini masih diberikan kesempatan untuk bersujud, nikmatilah sujud tersebut. Sebelum nikmat itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Jadi sesuatu yang terkadang kita tidak menyadari nikmat itu ternyata dirindukan oleh orang lain. Subhanallah. Dan ini merupakan sebuah hal yang terkadang banyak terjadi pada diri kita. Ya. Jadi ketika kita bisa sujud itu ternyata nikmat yang sangat luar biasa. Subhanallah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kepada hamba kesempatan untuk bisa bersujud. Karena di sisi lain ada hamba-hamba Allah yang untuk hari ini belum bisa bersujud. Ya, subhanallah. Baik. Kemudian
Setelah kita tahu bahwa sujud itu adalah keadaan seorang hamba sedekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala, maka ada perintah di situ. Apa perintah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW? Fa'aktsirud du'a, perbanyaklah untuk berdoa. Dan kita tahu teman-teman bahwa doa di dalam agama kita yang mulia ini adalah ibadah. Rasulullah SAW bersabda, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa itu ibadah. Jangan pernah kita memikirkan kapan doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang Allah belum mengabulkan doa kita, tapi Allah memberikan yang lebih baik dari apa yang kita minta. Gimana? Untuk kemaslahatan kita dunia dan akhirat. Kita meminta A, Allah kasih kita B. Kita meminta A, Allah kasih kita ujian yang lebih berat. Bukan Allah nggak sayang, tapi Allah ingin mengajarkan untuk kita lebih kuat. Ya. Maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, disyukuri, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terkadang teman-teman, ya kita meminta kepada Allah, ya Allah, tolong ya Allah pertemukan aku dengan fulana, ya Allah. Ya Allah, tolong ya Allah bawa aku ke sebuah negeri di mana aku bisa nanti menetap di sana. Ternyata Allah belum kasih kepada kita. Dan Allah tahu ketika Allah belum mengabulkan doa kita, Allah zat yang maha tahu, ternyata Allah menyimpankan doa-doa kita untuk kebaikan kita di akhirat. Subhanallah. Kalau semua diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia, maka kita tidak akan mendapatkan apa-apa di akhirat. Jadi tenang. Berdoa itu tidak ada ruginya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, beliau pernah berkata, "Jangan kau risaukan apakah doa mau dikabulkan oleh Allah atau tidak." Kata Umar, "Tapi bersyukurlah kepada Allah manakala Allah berikan taufik kepada kita untuk berdoa." Subhanallah. Dan tidak semua orang dimudahkan lisannya untuk berdoa, tidak semuanya. Ya. Jadi kalau panjenengan termasuk di antara hamba-hamba Allah yang dikit-dikit minta sama Allah, dikit-dikit minta sama Allah, maka ketahuilah bahwa panjenengan termasuk hamba pilihan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah. Dan bersyukurlah dengan itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kan kita kadang ini ya, kalau kita sudah berdoa terus belum Allah kabulkan, kesel sendiri gitu loh. Padahal Allah itu zat yang maha tahu apa yang terbaik untuk kita. Allah itu zat yang maha tahu. Bisa jadi kalau Allah kabulkan doa kita, ternyata mafsadatnya jauh lebih besar, kerusakannya jauh lebih besar. Kita semakin jauh dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun dalam kondisi secara zahir ya teman-teman, kondisi secara zahir mungkin itu adalah sesuatu yang menyakitkan, ya. Tapi ternyata di balik itu semuanya ada pahala yang Allah siapkan. Ya, contoh misalnya, zaman sekarang ada banyak ya dari kalangan wanita, terutama dari kalangan istri. Saya sering mendengarkan curhatan ibu-ibu tuh kalau pas lagi kajian tentang fikih rumah tangga, itu mereka bertanya, dan ini biasanya pertanyaan dari kaum wanita ya, karena bentuknya curhat panjang kali lebar ya. Dan di antara pertanyaannya begini, "Ustazah, saya sudah berusaha menjadi istri yang solihah dan saya sudah meminta kepada Allah agar Allah Subhanahu wa ta'ala rubah ya suami saya, tapi ternyata sampai hari ini suami saya belum berubah. Apa yang harus saya lakukan?" Subhanallah. Bukan berarti Allah tidak mau merubah suaminya ibu-ibu, bukan. Tapi ternyata Allah sedang menyiapkan ibu-ibu ini untuk mendapatkan pahala sabar yang luar biasa. Ya, jadi surganya Allah itu mahal. Ya, surganya Allah itu mahal. Allah masih kangen dengan kita untuk tetap meminta kepada Allah. Kan biasanya kita ini ibu-ibu, kita ini sebagai hamba Allah, kalau kita minta sesuatu Allah kabulkan, kita masih ngerengek-rengek nggak? Enggak, gitu kan ya. Maka sebenarnya Allah tuh masih kangen sama kita, biar kita tuh lebih dekat lagi sama Allah, biar kita itu sering rengek, biar kita itu sering minta sama Allah. Ditambah pahala sabar. Sabar untuk menunggu doa-doa kita dikabulkan oleh Allah, dan sabar mungkin atas perilaku suaminya. Dan ketahuilah yang memerintahkan kepada kita untuk mentaati suami kita adalah Allah. Maka ketika kita mencari ridho manusia, kita akan sakit hati. Tapi carilah ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah zat yang maha baik,
Allah zat yang maha penyayang. Tidak mungkin Allah mendolimi hambanya. Pasti Allah akan berikan yang terbaik untuk hambanya. Gitu ya. Jadi mindset kita, yuk bismillah, kita harus rubah bahwa doa itu adalah ibadah dan Allah tidak akan pernah mendolimi hambanya. Pasti Allah akan berikan pahala yang luar biasa. Baik. Nah, kemudian teman-teman yang saya cintai karena Allah, ada hadis lain yang senada dengan aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Di antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan nomor hadis 479, bunyinya Rasulullah SAW, beliau pernah bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra'ul qur'ana raki'an aw sajidan fa amma ar-ruku' fa'azzimu fihi ar-rabb 'azza wa jalla wa amma as-sujud fajtahidu fid du'a faqimna an yustajaba lakum. Ya, di sini disebutkan bahwa kalau kita sedang ruku, maka agungkanlah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita ketika ruku kan baca doa ya. Doa ruku macam-macam ya. Doa ruku intinya ada kalimat subhana. Artinya kita sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan tasbih kita. Kemudian kata Rasulullah SAW, dan ketika kita ruku, maka kata Rasulullah SAW, fajtahidu fid du'a, maka bersungguh-sungguhlah dalam berdoa. Faqminu ayyustajaba lakum, karena sangat mungkin doamu itu akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi waktu yang Allah berikan kepada kita itu diantaranya ada waktu-waktu yang terbaik, ya. Jadi kita itu harus menjadi muslim yang cerdas, ibu-ibu. Tahu kapan waktu dikabulkannya doa dan berdoalah di sana. Dan di antara waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang bersujud. Waktu dikabulkannya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berdoa di antara bainal adzani wal iqamah, antara adzan dan iqamah. Waktu ketika Allah Subhanahu wa taala mengijabah doa hamba-hambanya ketika kita sedang dalam keadaan saum, ketika kita sedang dalam keadaan berpuasa, kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seseorang didolimi oleh orang lain, maka itu waktu yang mustajab. Waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita sedang dalam kondisi safar. Ya, hari ini banyak orang-orang safar. Ya, banyak orang-orang sedang dalam kondisi bepergian. Maka gunakan waktu safar ini untuk berdoa. Ya, karena ini waktu yang mustajab. Waktu didengarkan doa oleh Allah Subhanahu wa taala dan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di sepertiga malam. Dan waktu diijabahnya doa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang hamba benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ijabah doanya. Ya, kenapa? Karena dia sudah dia ada masalah dan dia sudah nggak tahu harus kayak mana gitu loh. Itu tuh waktu mustajab doa. Masya Allah. Ketika seorang hamba benar-benar memasrahkan dirinya kepada Allah, ya udah ya Allah. Misalnya, saya pernah tuh mendengar ada pasutri, ya suami istri Bu Vicky, itu udah berdoa sama Allah minta anak. Sudah berikhtiar ke dokter ini, ke dokter A, sudah promil, belum Allah kasih juga. Ternyata Allah tuh pengen, ya istrinya tuh bilang gini, ya udah ya Allah, hamba ikhlas deh, hamba ridho, hamba terima. Itu takdirmu, sudah. Kalau memang engkau belum berikan itu kepada hamba, doakan semoga kami kuat, sudah. Apa yang terjadi? Nggak lama kemudian Allah kasih kesempatan untuk hamil. Subhanallah. Dan ini seringkali kan terjadi pada kita begitu kan ibu-ibu. Di saat kita itu sudah bingung harus kayak mana gitu loh. Ya langkah A sudah diambil, langkah B sudah diambil, langkah C sudah diambil. Tapi belum membuahkan hasil. Maka akhirnya kita akan berkata kepada Allah, ya Allah, Engkau zat yang maha mengatur apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Ya Allah, Engkau zat yang maha tahu kebaikan untuk diri hambamu. Ya Allah, aku pasrahkan urusan ini kepadamu. Wa ufawwidu hadzal amri ilaik. Ya Allah, aku putuskan segala apa yang aku rasakan hari ini kepadamu. Wa ashku bathi wa huzni ilallah. Subhanallah, tidak lama kemudian Allah Azza wa Jalla ijabah doa kita. Ya. Jadi terkadang subhanallah teman-teman kita itu memang diminta untuk bersabar sedikit sama Allah. Ya sedikit saja. Ya ternyata apa? Doa kita tuh ada di depan kita gitu diijabah sama Allah. Ya, jadi kita diminta bersabar. Ya baik. Nah kemudian para ulama membahas nih. Kan tadi fa'aksiru du'a fi sujud. Perbanyaklah doa di dalam sujud. Sujud yang mana? Sujud yang di rakaat pertama kah? Atau sujud yang ada di rakaat kedua kah? Atau sujud yang ada di rakaat ketiga atau sujud yang ada di rakaat keempat. Kalau itu masuk di salat rubaiyah,
Salat yang 4 rakaat yaitu salat duhur, salat asar dan salat isya. Itu dibahas oleh ulama. Ya, di rakaat keberapa yang kita diperintahkan untuk bersujud. Maka kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, beliau mengatakan, kata beliau, tidak ada anjuran khusus untuk memanjangkan sujud. Tidak ada anjuran khusus untuk memanjangkan sujud di sujud terakhir. Tetapi dari nas yang ada, dari sabda Rasulullah SAW yang ada di dalam hadis-hadis, hanya disebutkan perbanyaklah sujud. Artinya boleh kita memanjangkan sujud di rakaat pertama, boleh kita memanjangkan sujud di rakaat kedua, boleh kita memanjangkan sujud di rakaat terakhir. Yang jelas ibu-ibu, kalau kita menjadi seorang makmum, ada imam di depan kita, maka pergerakan kita tidak lama jedahnya dengan apa yang dilakukan oleh imam. Jadi gini maksudnya, contoh, panjenengan mau memperlama sujud di rakaat pertama, ya, imam sudah bangun, ya, di rakaat pertama di sujud kedua, imam sudah bangun, Allahu Akbar, kita masih sujud, imam sudah selesai Al-Fatihah, ya, baca qul huwallahu ahad, sudah terakhir ayat terakhir, baru kita bangun. Nah, itu kepanjangan, ya. Kenapa? Karena imam itu ketika dia dijadikan imam, tujuan utamanya adalah diikuti oleh kita sebagai makmum, ya. Jadi kalau kita sedang sholat berjamaah, maka ikutilah imam, ya. Kecuali kalau kita sedang sholat sendirian, maka boleh silakan ibu-ibu memperpanjang sujud kita, gitu ya. Jadi Syekh Utsaimin mengatakan bahwa tidak ada dalil khusus, kata beliau nih ya, bukan kata saya, yang menyebutkan harus di sujud terakhir, kata beliau. Ya, jadi kata beliau, bahkan kata beliau kalau kita membiasakan, kata beliau, kalau kita membiasakan memperlama sujud di sujud terakhir, membiasakan diri, padahal itu tidak ada nas khususnya, kata beliau, maka kita terjebak ke dalam sesuatu yang tidak dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi boleh misalnya, oh hari ini aku mau sujud di terakhir tapi yang lama, pas asar enggak, gitu ya, itu boleh, silahkan. Jadi tidak mengkhususkan, kata beliau. Ya, Masya Allah. Dan bagaimana caranya teman-teman ketika kita bersujud dan berdoa kepada Allah, apakah, ini penting juga nih untuk kita pelajari, apakah apa yang kita akan minta kepada Allah itu cuman batin tok, dalam hati, tahu batin ki, ya Allah engkau kan Dat yang maha tahu, ya Allah apa yang ada dalam hatiku, wis saya nggak mau melafatkan, gitu ya, atau seperti apa tata caranya? Maka Syekh Utsaimin menjelaskan bahwa kalau kita berdoa kepada Allah, maka hendaklah kita lafadzkan, kita keluarkan dengan lisan kita, tapi tidak perlu juga dengan suara yang keras. Masya Allah ya, ini kaidah ya teman-teman. Jadi kalau kita mau baca Al-Quran, kalau kita mau berdoa, itu dalam ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang namanya baca Al-Quran, yang namanya berdoa tuh bukan batin. Tahu batin? Karena saya tuh pernah menemukan seseorang yang dia kalau baca Quran tuh cuman di batin. Pernah ya Bu Fikih ya? Menemukan juga sama. Jadi saya pernah lihat ibu-ibu itu ya baca Quran tuh begini. Baca Quran, diam aja. Ya, batin. Tapi akhirnya apa? Lembarannya dipindah ya. Di batin itu nggak boleh. Ya, kita baca. Ya, walaupun tidak dengan suara yang keras tapi uma-ume. Gitulah ya, uma-ume. Termasuk ketika kita sholat. Ya, sholat, lafaz bacaannya tuh harus dilafadzkan ya akhwat, bukan di batin, bukan di dalam hati. Ya, wallahu ta'ala a'lam. Ya, ajarannya siapa saya nggak tahu. Kalau ada yang menyebutkan, oh, nggak usah dilafadzkan tapi di batin, itu nggak ada anjuran dari Nabi kita Muhammad SAW. Tetap harus dilafadzkan. Ya, tapi tentunya tidak dengan suara yang terlalu keras. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam beberapa ayat, di antaranya ada dalam surah Al-A'raf, dia kata Allah apa? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wadhkur rabbaka fi nafsika tadarru'an wa khifah wa dunal jahri minal qawli bil ghuduwi wal asal. Allah memerintahkan kita kalau kita berdoa tuh nggak usah keras-keras. Ya, dan Rasulullah pernah juga beliau berpesan kepada kita, kenapa kalian kalau berdoa tuh sampai jerit-jerit, sampai teriak-teriak? Padahal kalian tuh sedang berdoa kepada Zat yang tidak tuli.
Padahal kalian itu sedang berdoa kepada zat yang maha mendengar gitu loh. Tapi bukan berarti Allah maha mendengar kita tidak melafadzkan doa kita. Jadi anjurannya dilafadzkan gitu ya. Nanti kalau suatu hari kelak teman-teman ketemu sama orang debat-debatan, mungkin syubhatnya mereka begini, Allah kan zat yang maha tahu apa yang ada dalam hati kita, ngapain kita perlu melafadzkan? Mungkin ya. Maka kita katakan bahwa yang memberikan perintah untuk kita melafadzkan doa adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi kita mengikuti apa yang telah disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian ada lagi yang perlu kita diskusikan teman-teman. Bagi kita orang A'jam, kita ini orang A'jam. A'jam itu apa sih? A'jam itu non Arab. Terkadang ketika harus menghafalkan doa-doa dengan bahasa Arab itu akan menemukan beberapa kesulitan. Nggih mboten? Ya biasanya doanya ya Allah, saya minta ampun ya Allah gitu ya. Ya Allah, saya minta fulus ya Allah gitu ya. Fulus bahasa Arab ya. Tapi bisa sedikit-sedikit fulus gitu ya. Ya Allah, ampunilah dosa-dosaku misalnya. Tiba-tiba kita suruh berdoa dengan bahasa Arab. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Misalnya ya. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Nah, berat apa enggak? Berat sebagian dari kita. Apalagi bagi para mu'allaf yang baru masuk Islam ya. Untuk membaca bacaan yang ada di dalam sholat saja berat, apalagi doa-doa yang ada di dalam Al-Quran dan hadis. Ya, maka kata para ulama dalam perkara ini para ulama berbeda pendapat. Nah ini nih saya senang nih, kalau ada perbedaan pendapat, tapi mereka itu memberikan solusi yang bijak gitu. Baik, kita akan belajar ya ibu-ibu. Jadi kata para ulama, ada yang mengatakan bahwa yang pertama, pendapat yang pertama, jika seseorang mampu berbahasa Arab dan memahami arti doanya, misalnya ibu-ibu bisa nih berdoa dengan kalimat Rabbana atina fid dunya hasanah. Dapal belum? Dapal kan ya? Wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Tahu artinya? Siapa yang tahu artinya boleh angkat tangan. Ayo ibu-ibu. Apa arti Rabbana atina fid dunya hasanah? Mana yang oh, silakan. Kebaikan ya di dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa wa qina adzabannar? Masya Allah, Allahumma barik ya, dan jauhkan kami, ya jagalah kami dari dimasukkannya kami ke dalam api neraka. Kan ibu-ibu udah hafal kan ya. Maka kata para ulama, kalau kita paham apa isi doanya dan kita hafal doanya, maka dianjurkan ketika kita bersujud, bacalah doa dengan berbahasa Arab gitu ya. Baik. Dan doa yang terbaik ibu-ibu adalah doa yang maksur. Apa itu doa yang maksur? Doa yang maksur itu adalah doa-doa yang diambil dari Al-Quran dan hadis Nabi kita Muhammad SAW. Ya, itu doa namanya doa maksur. Tetapi ada, saya pernah mendengar salah satu syekh memberikan muhadarah. Beliau mengatakan, kata beliau, kalau kita berada dalam kondisi sujud, kata beliau ya, saya lupa, Sulaiman Ruhaili atau siapa ya, tapi saya pernah mendengar itu. Wallahu ta'ala alam. Yang jelas saya pernah mendengar, kata beliau begini, kalau kita lagi sujud, maka perbanyaklah doa dari hadis, dari sunnah. Ya, karena ada larangan kita itu membaca Al-Quran dalam sujud. Ya, tadi kan ada juga yang saya bacakan itu, dan janganlah kalian membaca Al-Quran ketika sujud. Kemudian beliau memberikan solusi kapan kita membaca doa yang berasal dari Al-Quran. Maka kita baca doa yang berasal dari Al-Quran itu sebelum salam. Setelah kita membaca Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabr wa fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Baru kemudian ibu-ibu berdoa Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab misalnya.
Atau Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu kan dari Al-Qur'an. Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'ai. Nah, itu semua dari Al-Qur'an. Ya. Maka itu kata Syekh dibaca sebelum salam. Nah, misalnya doa-doa dari Rasulullah SAW, misalnya doanya apa ibu-ibu? Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, itu doa kita pakai di sujud. Ya. Ibu-ibu mau doa Rabbi habli minas salihin, maka doanya di penghujung sebelum salam. Ya, itu ada ulama yang mengatakan begitu. Tapi ada pula ulama yang membolehkan. Nah, ini nih perkara-perkara seperti ini nih kita nggak boleh saklek ya ibu-ibu. Kenapa? Karena tidaklah ulama itu berijtihad memberikan pendapatnya kecuali mereka itu sudah belajar lebih dalam. Ada juga ulama yang membolehkan untuk membaca doa-doa yang tertera di dalam Al-Quran jika niatnya bukan untuk membaca Al-Quran, tapi niatnya untuk berdoa. Kan beda tuh. Ya, misalnya teman-teman niat membaca Al-Quran ketika sujud, baca dari surat Al-Fatihah. Di situ kan ada doanya tuh, ihdinas siratal mustaqim. Tapi teman-teman niat baca tuh. Ya pas sujud baca bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim. Misal, itu kan niat baca banget tuh. Maka ini kata beliau enggak boleh. Tapi kalau kita niat membaca doa, niatnya baca doa dan doa tersebut ada dalam Al-Qur'an, maka ini diperbolehkan. Ya, terserah teman-teman mau ambil pendapat yang mana. Mau ambil pendapat yang pertama atau yang kedua, silahkan. Ya, saya tidak mewajibkan teman-teman ambil pendapat yang pertama, ambil pendapat yang kedua, silahkan. Ya, mau ambil pendapat yang mana diperbolehkan. Dan ini masalah ijtihad. Artinya, kalaupun nanti misalnya kita salah, maka dosanya ditanggung oleh yang berijtihad. Dan yang berijtihad itu boleh juga salah. Ya, yang benar tidak ada kesalahan di dalamnya adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam Al-Qur'an. Wa man asdaqal hadis, ya. Bahwasanya di antara perkataan yang dibenarkan adalah kalamullah, adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kedustaan di dalamnya dan semuanya benar dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, yang kedua. Pendapat yang kedua dari poin yang pertama tadi adalah, kalau tadi kan pendapat yang pertama kan dianjurkan untuk berbahasa Arab kalau kita tahu arti doanya dan lafadznya. Dan bahasa Arab ini kan ada dua, ada dari Al-Quran dan ada dari hadis. Ya, pendapat yang pertama tadi, dari poin pertama tadi, kita boleh membaca doa dari Al-Quran ketika sujud, kita boleh membaca doa dari Al-Quran ketika kita ada di penghujung mau salam, gitu kan ya. Maka poin yang kedua adalah kata para ulama, poin yang besar adalah diperbolehkannya. Ya, bagi yang tidak mampu untuk memunajatkan doa-doa dengan berbahasa Arab di waktu sujud, maka diperbolehkan semampunya. Karena Imam Nawawi rahimahullah ta'ala beliau mengatakan, ya ketika menjelaskan doa dalam salat, amma du'a al-ma'thur fa fihi thalathah. Kata beliau, adapun doa yang ma'thur itu kondisinya ada 3 pendapat. Yang paling sahih diperbolehkannya menerjemahkan bagi yang tidak mampu berbahasa Arab dan tidak diperbolehkannya bagi yang mampu. Jadi Imam Nawawi mengambil pendapat yang tengah-tengah. Kalau panjenengan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan untuk bisa berdoa dengan bahasa Arab, gunakan itu. Ya. Tapi kalau hari ini kita belum dimudahkan oleh Allah untuk mengerti ataupun menghafal doa-doa berbahasa Arab, maka semampunya kita. Ya boleh, Masya Allah. Ini pendapat yang paling bijak menurut saya. Ya, jadi silahkan lihat kondisi masing-masing. Apa yang ada pada diri kita masing-masing yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Masya Allah. Baik. Kemudian kita akan belajar kembali ibu-ibu. Ya, tadi ada beberapa masalah di sini. Kemudian kita akan belajar faidah apa yang bisa kita ambil dari hadis yang tertera di dalam hadis 100 hadis populer. Yang pertama adalah hadis ini teman-teman menunjukkan diperbolehkannya kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat kita sujud. Ya. Jadi ketika
kita sedang sujud, maka ada perintah untuk kita berdoa. Bahkan bacaan-bacaan salat kita itu juga doa. Nggih mboten? Ya Rabbighfirli warhamni, itu kan doa. Ya Allah ampunilah aku, sayangilah aku, gitu kan ya? Dan semuanya doa, Masya Allah. Jadi adanya anjuran untuk memperbanyak doa di waktu sujud. Yang kedua, bahwa kondisi, kita bisa mengambil pelajaran bahwa kondisi terdekat seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala adalah di waktu sujud. Yang ketiga, waktu sujud adalah waktu diijabahnya doa-doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Di waktu sujud adalah waktu diijabahnya doa-doa seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ketika kita sujud, maka diperbolehkannya kita menggabungkan antara zikir sujud yang telah diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW dengan doa kita. Jadi kita baca dulu zikir sujud, ya. Dan zikir sujud itu banyak macamnya. Nanti ibu-ibu pelajari, ya, bukan hanya subhana rabbiyal a'la, tapi ada juga macam-macamnya. Setelah itu kita baru memperbanyak doa-doa yang lain. Maka ini diperbolehkan. Dan yang terakhir, dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran bahwa Rasulullah SAW ini sangat bersemangat untuk mengajarkan umatnya dalam memperoleh kebaikan. Insyaallah. Istihbabu kasratud du'a fi sujud li'annahu min mawatinil ijabah. At-ta'atu tazidul 'abdu qurban min Allah subhanahu wa ta'ala. Kullama izdada al-'abdu ta'a istajaba Allah du'aahu. Harrisi Rasulullah SAW ala ta'limi ummatil khair wa asbabi wa bahabi. Baik. Ada kaidah yang bisa kita pelajari, yang bisa kita ambil hari ini adalah, kata para ulama termasuk Syekh Utsaimin mengatakan, semakin taatnya seorang hamba, semakin dekatnya seorang hamba kepada Allah, maka peluang untuk diijabahnya doa semakin besar. Masya Allah. Maka dari itu kita boleh meminta doa dari orang-orang salih yang masih hidup. Jadi semakin kita dekat dengan Allah, semakin kita taat kepada Allah, semakin kita menyerahkan diri kita kepada Allah, semakin kita mengatakan bahwa kita ini nggak bisa ngapa-ngapain kecuali kekuatan itu datang dari Allah, semakin kita mentauhidkan Allah, maka posisi doa itu peluangnya semakin besar untuk diijabah. Masya Allah. Jadi tidak ada pilihan lain kecuali kita harus menjadi hamba Allah yang taat, ibu-ibu, yang menjadi hamba Allah yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita harus yakin dulu. Ya, kalau doa kita itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini bagi Allah Subhanahu wa taala. Apapun itu kita berdoa saja, terus berdoa. Dan ibu-ibu tahu terkadang apa yang kita rasakan hari ini dari sesuatu yang kita sukai atau tidak kita sukai, ternyata itulah cara Allah mengabulkan doa seorang hamba. Subhanallah. Dan itu banyak sekali saya temui dalam kehidupan saya. Ya. Jadi kita itu berdoa, ya Allah begini, Allah belum ijabah. Allah justru akan memberikan kebalikannya. Ternyata ketika Allah memberikan kebalikannya dari apa yang tidak kita sukai, ternyata itu caranya Allah mengabulkan doa saudara kita. Masya Allah. Saudara kita mengalami hal yang tidak mengenakan, ternyata itu caranya Allah mengabulkan doa kita, gitu ya. Jadi dunia ini memang subhanallah ibu-ibu, tempatnya Allah mengatur segala apa yang Allah kehendaki. Jadi kita ini ditugaskan oleh Allah, diantaranya adalah untuk memperbanyak meminta kepada Allah. Nanti Allah yang akan mengatur, Allah yang akan menggerakkan hati hamba-hambanya, Allah yang akan mengijabah doa hamba-hambanya dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Ya, yang jelas kita diminta untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadi hamba Allah yang bertakwa. Dan di setiap problem masalah yang Allah berikan kepada kita, maka Allah sediakan solusinya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Wasta'inu bis-sabri was-salah. Apa, Bu? Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Dan salat secara bahasa itu artinya doa. Subhanallah. Jadi umat Islam itu harusnya tidak ada yang perlu dikhawatirkan dalam kehidupannya. Selagi kita punya Allah, apa yang perlu kita khawatirkan?
Toh masalah datangnya dari Allah, problem datangnya dari Allah, dan Allah jua yang akan mengabulkan dan memberikan setiap apa yang Allah berikan kepada kita dari solusi-solusi yang Allah berikan. Masalah catat ini baik-baik, Bu. Ajarkan anak-anak kita untuk tidak mudah berputus asa. Karena kita temui banyak dari kalangan muda zaman sekarang, di mana ketika mereka berjuang, baru sedikit saja berjuang langsung lempem. Kan katanya generasi anak muda sekarang kan generasi stroberi. Ya tidak semua ibu-ibu generasi stroberi itu nggak baik, enggak. Mereka tuh banyak kelebihan yang Allah berikan, Masya Allah. Termasuk diantaranya apa kelebihan generasi stroberi ini? Ya semangatnya menggebu-gebu, Masya Allah, kreatifnya luar biasa, ya kan? Ya Masya Allah, berpikirnya cepat, nggak kayak kita, loadingnya lumayan lama gitu kan. Mereka kan sat gitu ya. Tapi terkadang subhanallah mereka diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala gampang berputus asa. Maka penting bagi kita orang tua yang punya anak-anak generasi stroberi ini untuk terus memberikan keyakinan kepada mereka bahwa janganlah mundur barang sebentar, barang sejengkal, tetaplah minta pertolongan kepada Allah, berdoalah kepada Allah. Coba deh kalau setiap orang tua ya dia selalu memberikan motivasi ini kepada anak-anaknya, kepada putra-putrinya, insya Allah biidnillahi ta'ala tidak ada yang namanya kasus bunuh diri. Ya. Kenapa? Karena orang tuanya sudah membekali anak-anak. Nah, kalau ada masalah, kalau ada problem boleh cerita ke ibu, tapi jangan lupa untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah berikan solusinya. Dan ingat ya nak ya, bahwa pertolongan Allah itu dekat. Sering-sering kita sounding anak-anak kita bahwa inna nasrallahi qarib. Ya, Allah itu pertolongannya dekat, ya. Inna ma'al usri yusra. Di setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Ya, belum lama ini saya diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan amanah untuk menyampaikan sedikit tausiah pelepasan wisuda akhirus sanah ya bagi teman-teman SMP, ya siswi-siswi SMP di Yogyakarta, ya wisuda, cara wisuda. Kemudian saya mengambil sebuah judul Teruslah Melangkah Meski Tidak Selalu Mudah, judulnya begitu. Kenapa? Karena saya ingin menyelipkan pesan-pesan kepada anak muda generasi sekarang bahwa sesungguhnya jalan hidup ini tidak selalu mudah. Pasti ada rintangan, pasti ada ujian. Tapi kita tidak perlu menyerah, kita masih punya Allah. Jadi gitu loh teman-teman. Ya, kalau bukan kita orang tua yang senantiasa memberikan motivasi ini kepada anak-anak, maka siapa lagi gitu loh. Anak-anak kita belum tentu dapat dari sekolahnya. Ya. Dan kita sebagai orang tua pada zaman sekarang tidak harus banyak menuntut anak-anak kita. Ya. Apa yang harus kita lakukan? Banyak-banyak bersyukur. Alhamdulillah, walaupun anakku ya Allah hari ini ya Allah akademiknya tidak sebagus kakak-kakaknya, alhamdulillah masih mau sholat. Ya, gitu. Alhamdulillah ya Allah, anakku ya Allah, walaupun nilai matematikanya tidak sebagus teman-temannya ya Allah, tapi dia beradab. Alhamdulillah. Ya. Jadi banyak-banyak bersyukur ibu-ibu. Kenapa? Karena kalau kita nggak bersyukur mendidik anak zaman sekarang, kita menekan anak-anak kita harus pandai A, B, C, D, E, F, G. Maka akan muncul anak-anak yang berputus asa. Ya. Dan nanti kita yang akan menyesal, na'udzubillah summa na'udzubillah. Maka perbanyak minta pertolongan kepada Allah, perbanyak kita sounding anak-anak kita bahwa pada hari ini nak, jangan pernah menyerah sedikit pun, terus meminta kepada Allah, karena sesungguhnya di balik kesulitan ada kemudahan. Karena sesungguhnya di balik masalah Allah telah menyiapkan solusi. Caranya bagaimana? Sabar dan sholat. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Nah, ini penting banget nih. Jadi kalau kita sudah memperbaiki sholat kita, maka Allah akan memperbaiki kehidupan kita. Secara tidak kita sadari, Allah akan solihkan anak-anak kita, Allah akan solihkan suami kita, Allah akan jauhkan kita dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Allah dekatkan sesuatu yang halal, subhanallah. Allah akan mudahkan seluruh urusan kita. Coba deh teman-teman, perbaiki sholat kita. Ya kalau kemarin kita belum khusus sholatnya, mulai kita khusus sholatnya. Kalau kemarin kita belum hafal doa-doa sholat, coba kita hafalkan sambil kita renungi makna-maknanya.
Ya, jadikan sholat kita itu sebagai penghibur untuk diri kita dalam kehidupan kita. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan arihna bis salat kepada Bilal, wahai Bilal, istirahatkan jiwa-jiwa kami dengan salat. Jadi sesungguhnya bagi seorang muslim, salat itu adalah sebuah pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak salat-salat kita, mintalah kepada Allah dengan sungguh-sungguh, perbaiki salat kita, maka Allah akan mudahkan seluruh apa yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullahu khaira, barakallahu fikunna jami'an. Aqulu qauli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mutiara Hikmah Official, menyingkap hikmah di balik sunnah.